Oke. Ah, mungkin Baik, tanpa eh, apa namanya perlu kita bahas lagi innersnya atau enggak sih Ines nanti nggak usah terlalu mungkin nanti formal saya kali. mulai dulu. Nanti Nus Bejo Monggo monggo. mengenalkan Iya Ines, silakan kemudian silakan Nes. Nus Axel masuk materi dan kita langsung. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sambil menunggu, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. sambil menunggu teman-teman yang lain, karena mungkin juga di Indonesia sedang ada kesibukan dan yang lain, sehingga akhirnya kita kita mulai dulu karena kita tepat waktu menghargai semua yang sudah hadir tepat waktu dan kita belajar untuk berintegritas terhadap waktu gitu ya kan sebagai seorang early researcher. Baik, sebelum kita mulai untuk susunan acara kita hari ini ada pertama pembukaan dengan doa dan kemudian pengenalan apa itu Ines dan kemudian setelah itu eh, pengenalan Ines dan setelah pengenalan Ines nanti ada materi dan setelah materi nanti ada Q&A. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eri Yanuar. Saat ini saya sedang S3 di NCKU. Kemudian saya juga saat untuk afiliasi sekarang di Universitas Negeri Malang. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Untuk selanjutnya adalah mungkin kita akan perkenalan terkait dengan Ines agar nanti teman-teman yang baru menyimak di laman Zoom ataupun di laman dari eh, YouTube itu bisa tahu apa itu Ines dan visi misinya apa. Nah, untuk itu kita persilahkan kepada Ines Bejo untuk memperkenalkan apa itu Ines. Silakan waktu dan untuk Zoom saya serahkan kepada Ines Bejo. Baik, terima kasih Nes Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan juga saya Nes Bejo Utomo dari di Indonesia sih di Rumah Sakit UI dan sekarang sedang mengambil S3 di Lathrop University Australia. Nah, izin sambil sedikit memperkenalkan, Inners itu sebenarnya digagas bareng-bareng teman-teman yang sedang galau gitu ya. Mungkin kalau teman-teman apa namanya yang sudah selesai S3 kegalauannya sudah rilis gitu ya. Tapi kalau kami-kami yang lagi berjuang menempuh ini mungkin teman-teman dulu sudah pernah merasakan gimana kesendirian gitu ya, hanya ketemu dengan supervisor, ketemu dengan teman-teman yang senasib itu ya kadang ketemu kadang ya nanti akan kembali lagi dengan rutinitas sendiri gitu ya. Jadi ada yang merasa saya seperti saya sendiri mungkin gitu ya. Akhirnya saya mengajak beberapa teman untuk berdiskusi gimana kalau kita bareng-bareng membentuk forum ini. Namanya itu ya Indonesian Nurse Network for Early Researchers itu. Jadi sebagai jajaring lah ya, bagaimana kita memulai uh, apa namanya berkolaborasi sekarang agar nanti generasi keperawatan di Indonesia khususnya gitu lebih harmonis gitu karena sudah dimulai komunikasi dari sekarang gitu. Jadi saat ini itu berisi mahasiswa doktoral keperawatan dari berbagai negara dan juga teman-teman yang sudah memulai awal karirnya setelah S3 keperawatan gitu. Jadi harapannya sih ada kayak membimbing yang lebih mudah. Mungkin nanti kalau suatu saat kita-kita yang lagi S3 sudah selesai, nanti juga akan bergabung lagi teman-teman yang lagi S3 gitu. Jadi ya ada banyak benefit yang kalau secara pribadi saya harapkan gitu ya, mungkin nanti ada Nas Arcel, Nas Rista, dan teman-teman yang sudah selesai gitu, yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang bisa sharing bagaimana sih melalui perjalanan ini uh, dan sebagainya gitu. Dan akhirnya ya selain itu ternyata kita banyak hal yang
di apa namanya sepakati bareng waktu itu sehingga kita punya misi dan misi yang luar biasa sekali gitu ya. Saya lihat gitu ini bukan buah pemikiran saya pribadi tapi teman-teman yang awal dulu sudah ketemu gitu ya. Ada Nas Erin, Nas Bobby, bahkan dulu ada 10 orang yang hadir pertama kali gitu ya untuk membahas Iners ini gitu. Jadi seperti tadi harapannya kita berjejaring sejak awal saat ini hingga komunikasi itu terjalin, tidak lagi saatnya berkompetisi tapi saatnya berkolaborasi gitu ya, Mas Eri. Sehingga ya keperawatan di Indonesia itu akan semakin apa ya, ada meaningful, ada apa namanya meaningful recognition atau apa gitu ya. Nah, eh, kalau dilihat dari status yang sudah mengisi pendataan gitu ya, ternyata kurang lebih sama gitu ya antara apa namanya yang sedang student maupun yang postdoktoral gitu. Alhamdulillah mungkin yang postdoktoral pun juga kalau saya ya kalau dari sini mereka juga sepertinya butuh teman juga gitu ya. Setelah selesai S3 tuh sebenarnya apa ya gitu ya idealnya gitu mungkin ya mereka mungkin ya awal-awal memulai karir mungkin jenjangnya waduh yang lain sudah terlalu senior ternyata alhamdulillah forum ini bisa menjembatani kita bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari berbagai negara nih memang paling banyak dari Taiwan, Mas Eri dan Mas Arcel ya, teman-teman ya. Tapi kalau dari sini sudah dari apa namanya berbagai negara belahan dunia gitu ya. Mungkin yang masih terlewat di sini dari Jepang, dari Belanda ya, negara-negara Eropa gitu, baru UK gitu ya. Mungkin nanti kita cari lagi teman-teman yang punya jejaring bisa kita ajak jadi komunikasi bisa terlihat kita nanti bisa punya image gambaran profesi perawatan di berbagai negara seperti apa jadi kita bisa sharing apa namanya informasi ini bidang keilmuannya. Nah ini sebenarnya masih sangat apa namanya mentah sekali datanya dan terkait dengan riset and trust pun juga sangat menarik nanti suatu saat bisa kita sampaikan data dari pengisian database dan sekali lagi tempat forum ini adalah tempat berjejaring jadi data yang teman-teman isikan itu bukan untuk dikomersilkan tapi nanti akan dikembalikan lagi ke teman-teman agar teman-teman bisa memulai berjejaring misalnya mulai dari bidang keilmuan yang sama atau interest yang sama eh, seperti itu. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih Nurse Arsel yang sudah hadir sebagai narasumber untuk hari ini. Ini adalah yang kedua kali teman-teman semuanya untuk knowledge sharing session. Insya Allah nanti kita terus akan melakukan kegiatan-kegiatan ini dan tentunya berkat dukungan teman-teman semua akhirnya kegiatan ini bisa terlaksana. Saya kembalikan ke Nesteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurse Bejo. Dan ini silakan nanti teman-teman bisa akses webnya. Cuma saat ini masih di Blogspot. Mungkin ke depan kita akan bisa akses web di Inners Global. Nah itu Inners Inners Global Blogspot saat ini. Nanti ke depan inners.org. Nah, tanpa membuang waktu lagi, kita akan mulai. Nah, ini kita akan pertama saya akan share screen dulu untuk perkenalan siapa pembicara kita karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Ini ini teman saya Aduh, S1 ya. bahaya ini. Kalau bawa rasa. Iya, ini. Oke, kita kita mulai ya. Saya akan share screen dulu perkenalan. Ini nama beliau adalah Nur Arcelia Farosyah. Ya, saat ini beliau bekerja di RS Cipto Mangunkusumo, kemudian juga alumni dari Edinburgh ya, dan juga nursing fellow dari Global Health Leadership. Kemudian juga peneliti dan juga reviewer jurnal internasional. Beliau juga aktif di beberapa layanan seperti HIPGABI ya. Dan silahkan jangan lupa untuk follow Instagramnya untuk bisa berjejaring dan mungkin bertanya-tanya mungkin ya dalam arti karena kan kita akan semakin banyak belajar karena ini aja
kemarin topik realis review karena diskusi di WA Group ya kan. Nah, semoga hari ini kita juga, saya juga baru belajar, jujur aja baru tahu ada realis review gitu ya. Gitu. Nah, tanpa membuang waktu lagi, Zoom saya serahkan kepada Nurse Arcel. Monggo. Iya, baik. Terima kasih banyak, Nurse Eri. Kemudian ada Nurse Bejo dan ada para nurse semuanya yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Jadi mohon izin ini, nah sharing session ya ceritanya. Jadi memang yang saya siapkan di sini sebenarnya apa ya semacam mungkin trigger ya, trigger untuk kita sama-sama diskusi. Saya cuma menyiapkan slide, mungkin kalau substansinya hanya sekitar 9 slide gitu. Jadi nanti saya mungkin sekedar pengenalan saja gitu seperti apa realis evaluation, kemudian nanti mungkin akan lebih banyak kita diskusi tanya jawab kali ya Nurse Eri ya, supaya bisa lebih apa ya, Hidup. lebih ada internalisasinya gitu Ya, ya, lebih betul, hidup. betul, betul. Ya, oke. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, apakah sudah terlihat Nurse Eri? Sudah, aman, Ya, Nurse. siap. Oke, baik. Jadi ini khasnya realis nih, nurse semua. Jadi khasnya realis itu pertanyaannya adalah what work, for whom, how, under what circumstances. Jadi sebenarnya yang kita sebut di sini itu adalah realis evaluation ya, realis evaluation. Jadi atau bisa juga nama lainnya realis metodologi. Intinya adalah metode ini sebenarnya sedang digandrungi untuk digunakan dalam mengevaluasi kompleks health intervention. Nah, nanti seperti apa sih kompleks health intervention? Contohnya nanti akan kita coba kulik bersama gitu ya, nurse semua. Baik, izin. Oke, suara aman ya, nurse Eri, nurse R. Aman, nanti kalau nggak aman saya sampaikan. Tak BA. Ya, oke, siap. Ya, ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Nurse Eri gitu ya. Jadi saya sehari-hari nongkrongnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan apa namanya saat ini saya diberi amanah sebagai tim leader integrasi pelayanan, di mana job desk-nya ini saya sedikit mau curhat juga ya untuk trigger juga nih, trigger Ya, buat ya, teman-teman boleh, juga. Jadi boleh. Kan ini termasuk saya, mungkin teman-teman biar ada gambaran, ada PhD loh di rumah sakit gitu. Karena kan nah itu dia. Jadi selama ini kan, loh, rumah sakit kok punya PhD buat apa? Rumah sakit punya doktoral buat apa? Nah, mungkin boleh share sedikit. Karena waktunya banyak ya, kok, 30 menit. Nah, silakan. siap, baik. Jadi saya sekalian mau apa ya, mau curhat, mau curcol gitu ya, sekalian jadi PR bersama begitu ya. Jadi saya merasa termasuk yang beruntung begitu ya, karena saya diamanahi sebagai tim leader di integrasi pelayanan di level korporat RSCM, di mana tanggung jawab saya job desk-nya lebih kurang inovasi, penelitian, quality improvement, kemudian apa namanya evidence based nursing dan semisal itu gitu ya, dan tidak hanya mengurusi keperawatan saja sebenarnya, karena namanya integrasi pelayanan berarti ya pelayanan kesehatan di RSCM itu harus saya integrasikan dengan ini. Nah ini ada suka dukanya juga gitu ya, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut di belakang-belakang, dan saya merasa saya termasuk salah satu yang beruntung gitu karena manajemen di RSCM itu eh, apa ya menempatkan menempatkan saya di tempat yang mungkin membuat saya banyak apa ya banyak insight, banyak merenung, banyak macam-macam gitu gitu nurse semua. Jadi itu jadi selain di RSCM gitu ya, saya perawat ahli pertama PK 3 keperawatan emergensi, jadi memang turun juga ke IGD gitu ya, mempertahankan jabatan fungsional saya. Kemudian saya sejak 2023 juga aktif sebagai konsultan metodologi penelitian khususnya realis metodologi. Ini dua sertifikasi yang summer school dan seterusnya yang memang terkait dengan realis evaluation. Jadi mungkin untuk realis evaluation, semua, jadi intinya ini adalah sebenarnya metode baru dibandingkan dengan metode-metode penelitian-penelitian yang memang sudah berkembang sejak dulu gitu ya. Jadi realis evaluation ini dikembangkan oleh Profesor Paulsens and Profesor Tiley gitu ya di UK. Dan saat saya kuliah di UK, saya berkesempatan untuk
belajar langsung dengan beliau dan ring satu murid beliau gitu ya. Dan kalau saya lihat gitu ya, jadi kalau semua menggunakan implementation atau evaluation science khususnya di pelayanan gitu ya, itu akan terlihat sekali. Mungkin saya bias ya, karena otak saya itu frameworknya udah CMO, Context Mechanism Outcome, itu menjadi ruhnya realis evaluation atau realis lah ya, orang realis itu Context Mechanism Outcome CMO itu. Jadi kalau saya lihat polanya di beberapa policy atau ketika saya mendapat kesempatan untuk berbicara, itu implementation scientist atau evaluation scientist itu juga sebenarnya akan ada unsur konteks mekanisme outcome, tapi mereka tidak uh, apa ya mengclearkan itu gitu, nggak mendeklar itu gitu. Beda dengan realist evaluations, mereka ada CMO-nya. Oke. Oke, itu. Jadi untuk complex health intervention sebenarnya kalau boleh saya sederhanakan, mudah-mudahan tidak terlalu sederhana. Apa sih sebenarnya yang membuat sebuah intervensi atau katakanlah program gitu ya, atau sebuah inovasi itu kompleks? Itu ketika kita tidak bisa mengisolasi confounding factor seperti mungkin ya ketika menggunakan RCT, drugs gitu ya, kemudian mungkin apa namanya eksperimen-eksperimen dengan mungkin mencit dengan apa namanya eh, obat-obatan ya atau semisal itu. Jadi ada unsur satu adalah sosiokulturalnya. Itu kompleks intervention. Jadi kalau boleh saya sampaikan mungkin social interventions, behavior interventions, kemudian program-program yang ada unsur-unsur dalam tanda petik manusianya gitu ya, manusianya, dan manusia itu terikat dengan sociocultural, kemudian sosioekonomik, ethical, legal, ada policy bermain di situ. Itu sebenarnya adalah uh, boleh dikatakan complex interventions gitu ya. Nanti kalau semua ingin ingin menyampaikan gitu, ingin ingin baca lebih lanjut, di akhir saya tulis ada referensi wajib realist evaluation nanti ada gitu. Jadi hal inilah yang apa yang membuat orang policy maker di dunia gitu ya, ini di Amerika juga seperti ini, itu mempertanyakan metode evaluasi policy, karena dalam kacamata mereka sebuah policy ketika dijalankan itu adalah intervention. Definisi intervention juga. Sebuah policy ketika dijalankan itu adalah definisi intervention atau definisi program gitu ya. Jadi intervention atau program di sini definisinya sangat luas, bukan bukan hanya definisi biomedis atau yang kita kenal di medis aja gitu intervensinya. Jadi sangat luas gitu. Jadi itu semua. Oke, saya lanjutkan. Ya, contohnya apa untuk example of complex intervention? Ini ada pay for performance interventions gitu ya. Terus ada heart integrated care program. Dan yang ketiga ini saya ambil dari studi saya gitu ya, emergency nurse practitioners yang mungkin sempat mencuat juga di grup gitu ya. Emergency nurse practitioners itu adalah sebuah intervensi, itu adalah sebuah program. Kenapa? Karena banyak di luar sana itu mengklaim bahwa emergency nurse practitioners itu adalah mm, sebuah intervensi yang bisa meningkatkan outcome. Kita kita tadi saya sudah sempat singgung ya, nurse semua, bahwa heuristic tools atau ruhnya realis itu adalah konteks mekanisme outcome. Nah, outcome-nya itu apa? Improve waiting times, clinical outcome, patients, colleague satisfaction gitu. Dan tapi ada semacam perbedaan across the globe gitu loh terkait dengan nurse practitioners dimanapun, termasuk salah satunya di setting IGD, emergency nurse practitioners. Ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang oleh policy di seluruh dunia, policy maker, kenapa kok bisa terjadi perbedaan seperti itu gitu. Sementara saintis-saintis yang mengevaluasi ini termasuk evaluation science ya, implementation science. Jadi ketika mengevaluasi mereka hanya membuat evaluasi RCT gitu ya. Oh, ini efektif gitu ya. Kemudian atau hanya kualitatif saja gitu ya, tanpa ada statistically atau persentase yang memang mungkin sangat eye catching untuk policy maker gitu. Atau mungkin
eh, murni kuantitatif, intinya seperti itulah, cross seksional ya, kemudian atau longitudinal gitulah. Tapi ketika presentasi di depan policy maker, ketika ingin eh, nggak bisa menjawab ini gitu ya, hanya bisa menjawab what saja. Oh ya oke, program ini efektif kok, buktinya outcome-nya ini gitu ya. Jadi ini kurang untuk para decision making, ini kurang untuk decision making karena tidak bisa menjawab how gitu ya, how-nya. Gimana caranya, how-nya. Kemudian under what circumstances gitu ya. Terus why. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan khas realis tuh. Contoh misalkan, jadi ada CMO ya, Context Mechanism Outcome. Contoh adalah Emergency Nurse Practitioners Program. Contoh di UK gitu ya, di UK, di IGD di UK, anggap aja X ini UK gitu ya, di salah satu negara. Oh, kenapa di UK itu dia berhasil? Kenapa di IGD katakanlah di UK misal di yang X ini adalah di Australia gitu ya. Yang Y ini di UK. Di Australia kenapa berhasil gitu ya. Misalkan di X ini kenapa berhasil? Oh karena IGD-nya mereka tidak punya GP General Practitioners. Nggak punya GP General Practitioners. Jadi mereka butuhnya nurse practitioners yang bisa prescribing, bisa bisa ngasih obat, ngasih macam-macam gitu. Sementara di IGDY misalkan katakanlah di Indonesia gitu ya. Loh, kita di IGD kita punya kok ada dokter umum. Jadi kita nggak perlu nurse practitioners. Itu yang disebut konteks, under what circumstances. Sebuah program itu berhasil gitu loh. Gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara outcome dan apa programnya, tapi what makes the program works gitu loh. Or not. Apa key komponennya? Itu yang mau dicari dari uh, realis evaluation itu. Contoh lagi, misalkan kenapa di IGD di Australia nurse practitioners itu bisa, oh policy kok kebijakannya mendukung. Contohnya apa? Di Australia mereka punya nurse practitioners yang hospital based pendidikannya. Sementara pendidikan di Indonesia coba spesialisnya memang bisa memprescribing, dididik memang kurikulumnya untuk memprescribing kan enggak gitu. Itu sudah ada perbedaan gap jauh tuh dari polisinya gitu. Nah itu bisa kita sampaikan ke policy maker ketika kita menggunakan realis. Oke, maybe I'm biased ya karena ini adalah metodologi jagonya saya gitu. Tapi maksudnya itu untuk apa ya? Untuk sekedar pembanding lah, gitu ya, membuka hasanah kita bersama nars gitu. Contoh itu misalkan. Terus oke, sekarang eh, kita mau spesialis deh gitu ya, spesialis spesialis yang dicetak. Kalau saya lihat spesialis yang dicetak di Indonesia contohnya, itu adalah mungkin untuk lebih ke advance advance care plan atau segala macam gitu ya. Tapi di pelayan, tapi tidak dipikirkan di pelayanan itu mau ditempatkan di mana, Hmm. sebagai apa, tidak ada jabatannya, sehingga akhirnya ada diskrepensi. Jadi di seluruh rumah, kita ngomongin rumah sakit vertikal aja dulu deh, rumah sakit vertikal itu banyak perbedaan. Akhirnya para spesialis itu menduduki jabatan manajemen, which is okay gitu loh. Tapi peruntukan dari spesialis itu sebenarnya kan kita lihat akarnya adalah untuk advance practice. Dari situlah keilmuan kekhususan sub-sub spesialis itu muncul gitu Hmm. loh. Kalau misalkan spesialis itu ke manajemen, jadi nantinya kan mungkin tidak akan muncul kekhasan sub spesialis gitu ya. Akhirnya di RSCM lah dengan apa namanya, kita membuatkan dalam tanda petik rumahnya cetakan dari pendidikan nih gitu. Nah, itu saja sudah ada diskrepensi gitu. Jadi tidak semudah itu Ferguso gitu. Karena ada konteks, mekanisme dan outcome yang bermain di situ, dan konteks mekanisme ini saling apa ya, saling interact. Jadi causal explanations-nya itu harus terlihat dengan adanya CMO itu. Sehingga ketika causal explanation-nya terlihat, outcome-nya mau dalam bentuk outcome secara kualitatif atau kuantitatif itu bisa dijelaskan secara causal explanation. Nah, Hmm. bagaimana dengan di IGDZ ya? Kita harus lihat dulu gimana konteksnya, under what circumstances, bla 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 gitu. Oke, saya next. Nah, ini dia. Apa key feature-nya dari realis evaluation? Jadi selalu ini saya juga akhirnya melihat segala sesuatu, sekarang saya melihat kacamatanya framework realis nih. Hmm. Konteksnya apa dulu nih?
mekanisme gimana, why it works gitu loh. Terus how-nya gimana gitu. Terus apa outcome. Jadi CMO ini adalah heuristic tools-nya. Kemudian tadi yang saya sampaikan over causal explanations. Nah, yang sudah-sudah yang saya lihat gitu ya untuk realistic evaluations ini ada dua sebenarnya approach-nya. Mixed method, ya mixed method dengan tentu saja ada CMO-nya gitu ya, ada heuristic tool-nya mixed method atau qualitative approach, tapi tidak pernah kuantitatif murni, nggak pernah. Kalau realistic evaluation itu nggak pernah kuantitatif murni, Boleh ya. tahu kenapa, Jadi Ners? Kalau kenapa kok tidak kuantitatif murni, kalau boleh tahu? karena kalau kuantitatif murni, kalau saya lihat causal explanation antara konteks dan mekanismenya itu jadi tidak terurai, tidak tereksplorasi, Ners, gitu. Tapi ada yang kualitatif approach ini punyanya Maxwell. Mana ada bukunya? Ada Maxwell. Nanti di belakang ada ini. Kemudian biasanya sih gitu direkomendasikan sama realis expert kalau mau menggunakan realis evaluation ketika melakukan literatur review gunakan realis review. Gunakan realis review sebagai apa satu kesatuan ya. Jadi nanti enak narik kesimpulannya gitu, Nurse. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, tantangannya apa nih gitu ya. Jadi kalau ini sih dulu waktu waktu saya eh, presentasi ya. Jadi masih sedikit prescribe metodologinya, artinya bagaimana cara analisisnya. Kemarin sempat WA-WA juga sama Ipung. Maksudnya gimana cara analisisnya gitu ya, apa step-stepnya itu masih sedikit. Tapi semakin ke sini itu semakin apa? Semakin banyak yang menerbitkan eh, jurnal-jurnal terkait dengan metodologi gitu ya. Ada gimana sih cara abduktif, retroduktif dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya waktu itu juga punya kesempatan untuk akhirnya menerbitkan metodologi paper. Karena saya lihat gapnya di situ belum ada yang membicarakan bagaimana langkah-langkah melakukan analisis data kualitatif menggunakan realist approach. Jadi saya terbitkanlah apa namanya untuk prescribe metodologi. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak tools-toolsnya, sudah banyak guideline-guideline-nya gitu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya curhatan saya juga nih, nurse semua ya. Jadi ini adalah dualisme saya. Jadi saya realis semua, yang satu realis review, yang satu lagi adalah metodologi. Yang untuk metodologi ini seperti suicide mission ya. Saya mungkin mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan membuka hasanah. Suicide mission. Jadi waktu saya bilang sama teman saya mau banget untuk publikasi metodologi saya karena jarang yang punya gitu ya. Terus mereka semua termasuk profesor-profesor saya, wah itu suicide mission Arcel, tapi nggak apa-apa, kamu coba dulu. Akhirnya saya kontaklah beberapa ring satunya Profesor Paulsen sama Tilly gitu ya untuk membaca manuskrip saya. Ya alhamdulillah akhirnya mereka sangat suportif gitu, oh, ini bagus, ini apa segala macam, sangat aplikatif karena saya menggunakan kasus langsung dari studi saya gitu ya. Kemudian akhirnya terpublikasilah gitu ya, terpublikasi. Tapi saya sempat merenung ketika saya ini lanjutan dari yang saya PhD di rumah sakit ya, semua. Jadi ketika saya masuk rumah sakit, saya merasa bahwa saya itu menangnya hanya di metodologi. Jadi S3 di pelayanan ya, S3 di pelayanan itu kalau buat saya pribadi menangnya hanya di metodologi. Kenapa? Oke, penelitian, kemudian publikasi ilmiah, Scopus Q1, jadi reviewer internasional Q1. Itu menurut saya adalah capaian tersendiri yang memang tidak semua orang bisa seperti itu gitu ya. Itu perlu kita apresiasi. Tapi untuk bisa menggunakan hasil-hasil penelitian itu sampai ke pelayanan itu adalah skill yang luar biasa yang sampai sekarang saya masih pelajari. Betul. Jadi skill negotiation skillnya, kemudian skill gimana ngomong sama DPJP. Saya melihat tidak semua orang berani ngomong sama DPJP untuk penerapan evidence base. Dan itu memang saya hadapi sehari-hari gitu. Dok, dok, gimana dok? Prof Muharam coba yang kardiologi ya di RSCM terkenal. Dok, kita punya ini nih, gimana dok kalau kita? Nah, itu
skill tersendiri yang apa ya, yang berbeda dengan oke publikasi, oke internasional gitu ya, oke Q1 gitu, tapi so what gitu. Dan kita sangat mengapresiasi gitu ya, karena itu adalah suatu hal yang sulit untuk dicapai juga. Tapi bagaimana hasil-hasil ilmiah dan penelitian ini itu bisa betul-betul kita terapkan di pelayanan dan itu berkelanjutan. Itu tantangan terbesar yang mungkin saat ini saya hadapi gitu, karena memang teman-teman di pelayanan juga beberapa ada yang tertarik gitu ya, dan alhamdulillah ada tempat bertanya, ada tempat untuk peer groupnya, untuk evidence based, quality improvement, PDSA, dan sekaligus lain-lain. Tapi itu yang saya rasakan. Jadi eh, saya masuk ke pelayanan, PhD, lulusan luar negeri, saya menangnya di metodologi saja. Jadi saya tahu apa yang tools yang saya gunakan, tapi ketika itu harus diimplementasikan, integrasikan pelayanan, itu adalah skill survival yang sampai saat ini saya pelajari. Itu sih, nurse semua. Saya rasa itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Nurse Eri, mungkin kita bisa berbincang lebih Ya, hangat terima lagi. kasih Nurse Terima Arcel. kasih. Menarik sekali ya. Jadi memang akhirnya jadi tahu bahwa memang ya itu juga dirasakan bahwa saat kita bicara apa tentang kalau dulu di Australia ada namanya translational research ya mungkin gitu atau knowledge translation emang itu kayaknya lebih susah dan itu membuat nilai saya juga jelek waktu itu knowledge translation. Karena nggak semudah itu. Monggo silakan Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin bisa raise hand atau dalam arti nanti akan saya berikan. Kalau belum ada kita mulai dulu. Silakan nanti yang mau bertanya boleh raise hand. Ini saya lihat ada beberapa ya yang mungkin saya tahu ya. Mungkin ada Pak Dayat, ada Mbak Senda, ada Pak Rifai. Ya ini mungkin Pak Rifai dari Jember mungkin mau translasi ke yang apa tentang agronursing ya kalau yang di Jember gitu ya. Kemudian ada Pak Purwadi, ada Mas Devi, kayaknya di UK ya Mas Devi kalau nggak salah ya. Ada Mas Bobi dari Australia gitu. Dan ada Pak Arista. Nes Devi di Ditanya, Taiwan loh, Nes, TMU. oh TMU sekarang. Oh iya 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 iya. Oke, silakan Pak Rifai, monggo silakan. Eh, oh, oke. Boleh open cam Pak Rifai. Oke, terima kasih. Kayaknya ndak open cam dulu Pak Eri. Oh iya Lagi silakan. lagi semrawut soalnya sama anak-anak. Bukan. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak Eri. Salam kenal Nurse Arcel dan Bapak Ibu sekalian ya di sini. Terima kasih insight-nya luar biasa. Saat kemarin di-share di grup Inners itu saya langsung kepikiran ini realis ini filosofis banget gitu ya. Kalau kita berbicara knowledge development itu kan wah luar biasa ini apa namanya? Berarti pandangan menurut saya itu apa namanya? Asumsi-asumsi filosofisnya knowledge developmentnya itu sangat kental begitu. Bahkan setelah mendengar jenengan presentasi kurang lebih 20-30 menit itu saya masih belum ngehiki realis evaluation ini maunya ke arah mana begitu nggih. Nah, tapi setelah tadi ada beberapa slide itu menyinggung terkait tadi ada organizational support dan sebagainya itu sehingga saya ini apakah ini juga relate ke terkait dengan ini nggih, berarti di manajemen banget kalau menurut saya. Nah, yang saya tangkap. Kebetulan karena saya di Universitas Jember ya, Sarsel di terus di kami di sini saya di sini itu anu juga di Departemen Dasar dan Manajemen. Walaupun saya lebih banyak risetnya di HIV gitu. Cuma saat menangkap terkait dengan evaluation ini saya ingin konfirmasinya Nes Arsel bahwa apakah yang dimaksud dengan tadi kita melakukan realist evaluation itu berarti secara kompleks atau kompleks intervention itu kita tidak hanya melihat dari aspek asuhan keperawatannya saja begitu kan kalau ya saya tangkap gitu. Jadi dari dokter, dari fisioterapis begitu. Mungkin kalau di bahasa kita sehari-hari yang ini apakah ini juga sama dengan misalnya kita melakukan interprofessional collaboration maupun eh, interprofessional education begitu. Jadi mungkin saya analogikan atau mungkin saya serempetkan ke arah sana. Jadi mungkin nanti mohon dijelaskan juga begitu. Apakah memang konsep dari complex intervention sehingga kita nanti melakukan realist evaluation ini memang
arahnya ke arah sana begitu. Dan saya tadi juga meng-highlight bahwa Nurse Arsel menyampaikan curhatannya tadi bahwa ingin mengimplementasikan ini itu sangat susah. Ya, ini kayaknya bukan curhatannya jenengan saja, kayaknya memang masalah kita bersama begitu ya. Bahkan tadi juga disinggung, mungkin tidak semua orang bisa communicate atau menyampaikan idenya misalnya dengan DPJP, ya karena memang misalnya, mohon maaf ini, kalau faktanya di lapangan, saat saya membimbing mahasiswa juga secara edukasi mungkin mungkin kita kurang setara begitu. Sehingga saat jenengan ada di seorang PSD ada di lapangan itu ya ini memang senjatanya. Ini yang jenengan yang kita dorong untuk bisa menjembatani antara teman-teman kita ini dengan, mohon maaf misalnya profesor yang sudah dokter yang sudah profesor-profesor dan sebagainya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih atas ininya, mohon bisa di-highlight tadi itu Nesasel ya terkait dengan relasi dengan apa namanya dari aspek manajerial, apakah juga kompleks intervention ini juga setara atau hampir sama dengan konsep dari interprofessional collaboration dan juga realis evaluation-nya itu. Oke, terima kasih. Pak Eri, terima kasih juga. Terima kasih Pak Rifai. Oke, Oke, monggo Nes Arsel silakan siap, siap. jawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rifai. Jadi untuk kompleks intervention itu tadi yang Pak Rifai sampaikan ya, apakah mungkin terkait dengan interprofessional collaboration, di situ ada physician, ada dokter dan seterusnya, ya itu bisa termasuk salah satu kriteria dari kompleks intervention. Meskipun memang ada banyak lagi definisinya. Misal kita ambil contoh asuhan keperawatan ya, misalkan contoh satu komunikasi terapeutik aja gitu ya. Nah, komunikasi terapeutik itu kan judul label dari sebuah programnya. Tapi kita dengan CMO ini kita bisa mengeksplor lagi sebenarnya therapeutic communication mekanismenya itu seperti apa sih yang memang membuat pasien itu merasa nyaman terapeutiknya. Oh, mungkin dari intonasi atau dari irama intervensionisnya, misal seperti itu. Nah, irama intervensionisnya itu mungkin bisa dipengaruhi dengan apa? Konteks, under circumstances, misalkan, oh lingkungannya, oh mungkin apa. Nah, itu adalah salah satu kompleks intervention. Jadi asuhan keperawatan itu selain uh, melibatkan multidisiplin yang kompleks, bisa juga tadi terkait dengan policy, ya manajemen ya, misalkan apa namanya kehadiran regulasi-regulasi, kemudian mungkin SPO itu juga mungkin menjadikan sebuah intervensi itu kompleks, tidak sesimpel ketika kita di lab gitu ya, kemudian kita kontrol semua compounding-compoundingnya gitu. Kira-kira itu Pak Rifai. Ya, terus untuk menanggapi yang kedua ya itu memang PR saya ya alhamdulillah sih pelan-pelan sedikit-sedikit udah lumayan lah gitu ya terutama mungkin tempat-tempat saya mengabdi gitu ya di RSCM gitu bibit-bibitnya sudah banyak gitu ya jadi kami sudah banyak melakukan apa kami seringnya itu kalau di pelayanan PDSA ya, quality improvement ya, dalam berbagai jenisnya, kemudian penelitian, jadi ya udah lumayan lah Pak, ya, insya Allah. Jadi ada knowledge translation di situ dan keberlanjutannya gitu ya, mudah-mudahan sih bisa bisa lebih improve lagi gitu. Bismillah. Ya, terima kasih Nes Ya, Arsel terima kasih. jawabannya. Ya, jadi memang tidak hanya sekedar interprofesional, tapi memang konteks mekanisme outcome-nya gitu. Mungkin apakah sudah menjawab Pak Rifai? Nggih, Pak Eri. Ya, terima kasih Narasel. Jadi nanti izin Japri ya, kayaknya menarik untuk topik risetnya kita. Oh, siap, siap, siap Pak. Siap. Nggih. Terima Oke. kasih, terima kasih. Ini ada lagi Ners. Ini Mas Bobi tunggu sebentar ya. Ada pertanyaan dari Pak Asep karena Pak Asep ngechat dulu. Jadi di chat ada Pak Ners, terima kasih Ners Asel atas paparannya sangat menarik dan insight baru. Izin bertanya untuk realis evaluasi ini bagaimana pengembangannya di dunia akademik? Apakah hanya bisa di lingkungan praktek? Mohon dijelaskan dan aplikatifnya seperti apa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Asep. Realis evaluation ini bisa digunakan di berbagai tatanan setting sih Pak. Yang penting itu adalah kita definisikan kompleks intervention itu seperti apa. Dan kalau menurut saya Hmm. di dunia pendidikan malah lebih kompleks gitu. Karena yang kita intervensi contohnya adalah behavior. Kalau kita mengintervensi behavior itu salah satu kategori kompleks intervention. Hmm. Contoh social behavior, behavior, cultural, Hmm. kemudian bagaimana merubah perilaku, knowledge itu realis evaluation sekali gitu. Yang
kalau kita misalkan menghadapi ini pengalaman saya kalau policy maker itu kalau nanya, oke, eh, berhasil nih programnya. Kalau diterapin di waktu itu saya dengan SDMK ya Pak, SDMK. Kalau saya terapin ini bisa nggak? Nah, tergantung Pak. Dia punya ini nggak, punya ini, punya ini. Jadi kita sudah punya list under what circumstances dan konteksnya yang membuat intervensi itu kemungkinan besar 80% berhasil. Tinggal nanti dilihat causal explanation-nya. Mungkin kalau di IGD itu saya contohnya menemukan ada mekanisme yang disebut knowledge brokering. Jadi selain konteks itu untuk bisa nurse practitioners hadir di Indonesia, selain dari kebijakan, kurikulum, kebutuhan dan lain-lain harus ada champion-champion dari level practitioner sampai level policy maker itu kita harus sudah punya championnya. Kira-kira gitu, Pak Asep. Oke, menjawab Pak Asep. Oke, baik. Sekarang monggo Mas Bobby, silahkan. Ini udah raise hand. Terima kasih sudah menunggu. Mas Bobby? Ya, Ya, silakan. ya halo. Oke, Ya, ya, sorry, monggo. masih tutup lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, nggak tahu tiba-tiba kameranya nggak bisa dibuka ya. Waduh, gimana ini kopi ini? Iya ya. Pertanyaannya ini ya menarik sekali nih yang untuk rilis evaluasi ini kebetulan lagi nyusun systematic review juga, tapi kebetulan sama-sama ngevaluasi intervensi. Saya pakai re-aim framework ya. Nah, re-aim framework itu dia sama-sama evaluasi juga, tetapi pakai ini ya lebih ngelihat dari reach-nya, terus kemudian effectiveness-nya, adoption, implementasi, sama maintenance atau sustainability-nya juga gitu. Nah, yang saya tanyakan itu adalah em, kompleks sosial ini kan sebenarnya menarik ya menggunakan realis pendekatan realis. Nah, tapi untuk bisa mengetahui oh ini menentukan ini kompleks populasinya kompleks atau intervensinya kompleks sama bukan seperti apa? Soalnya kan kalau kita di pasien kayaknya kompleks semua ya sih, tergantung dari budaya, tergantung dari policy dan lain-lain gitu. Maksudnya untuk menilai oh ini kayaknya cocoknya pakai realis atau ini kayaknya pakai re-env framework ataupun pendekatan evaluasi lainnya itu seperti apa menurut Mbak Arsel ya. Dan ya saya juga apresiasi banget ya Mbak Arsel terjun ke dunia pelayanan. Mungkin pas waktu S2 saya pernah ketemu Mbak Arsel waktu di apa halte dan katanya mau balik ke mau ke pelayanan. Saya awalnya nggak percaya tapi setelah benar-benar dilakukan saya amazed banget. Oke, congratulations. Thank Terima you ya, kasih. Mas Bobby ya. Ya saya ingat banget tuh. Saya bilang saya mau balik ke pelayanan ya. Ya insya Allah. Ternyata terpenuhi setelah saya selesai S3. Ya, terima kasih Mas Bobby. Oke, kalau untuk kompleks intervention sih, definisinya tadi sih ya, tidak ada definisi yang absolut sih, Mas Bobby ya. Tapi kalau beberapa referensi itu memang kalau ketika melibatkan manusia gitu ya, tidak drugs, tidak mencit gitu ya, jadi ketika melibatkan manusia di mana manusia itu punya tatanan sosial, punya sosiokultural, behavior, punya decisionnya sendiri dan seterusnya, itu sudah bisa dikategorikan kompleks intervention. Nah, kalau misalkan ditanya mungkin tipsnya ini hanya dari saya pribadi ya, Nurse Bobby ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang sudah uh, menjalani ini juga ada pendapat lain, monggo nanti bisa di-share. Tapi kalau saya pribadi, selama kita justifikasinya itu kuat, kenapa kita memilih metode itu gitu. Contohnya RIE atau implementation science atau evaluation science yang lain. Selama kita kuat dan bisa memberikan justifikasi yang pas dengan supervisor, saya rasa sih itu fine-fine aja gitu. Yang penting kita tahu, apalagi bukan tanpa sebab ya, kita disebutnya PhD gitu ya, Doctor of Philosophy. Jadi segala sesuatu itu yang kita tentukan metodologinya, philosophical understanding dan underpinningnya itu harus jelas gitu. Jadi selama Nurse Bobby itu jelas, itu aman-aman aja gitu. Tapi kalau ditanya tentang apa definisi complex intervention, itu jawaban saya. Gitu, Nurse Bobby, good luck. Ya, Oke, good luck berarti Mas ini Bobby. ya ngelihat dari sisi filosofinya berarti ya. Betul, betul. Jadi philosophical standing underpinningnya apa gitu.
Karena nanti pada saat ujian, pengalaman saya sih yang dikulik-kulik itu tuh. Karena kita dapetnya PhD kan ya, Dokter of Philosophy. Oke, terima Oke, kasih Mas. Jawabannya terima kasih. terima kasih Nurse Bobby. Nah, ini sekarang Nurse Bejo mau bertanya. Silakan Nurse Bejo. Iya, baik. Terima kasih, Nas. Erines Arsel, terima kasih sekali apa namanya presentasinya terkait dengan realis evaluation. Dan tadi juga di slide-nya Nurse Arsel disampaikan terkait dengan implementation science atau mungkin ya implementation science ya Ines ya. Nah, kebetulan saya agak menjurus ke sana gitu yang saat ini saya ingin dalami gitu karena memang uh, sebagai seorang klinisi gitu ya, saya saat ini profesional doktorat gitu ya. Jadi bukan PhD gitu ya. Nanti gelarnya pun juga bukan PhD dan backgroundnya saya memang bukan orang pengajar. Jadi saya memang agak menghindari yang filosofis-filosofis gitu ya. Dia kayaknya pusing gitu ya. Mendingan saya yang praktikal-praktikal saja. Dan salah satu apa namanya gap yang saya rasakan gitu ya. Gimana sih mengaplikasikan evidence yang sudah ada di akademik itu sampai ke tatanan klinis gitu karena mungkin kita sudah pernah membaca atau menemukan bahwa ternyata gaps waktu antara kapan evidence ditemukan sampai itu berada di tatanan klinis itu puluhan tahun, ada yang menyampaikan 17 tahun, ada 23 tahun dan sebagainya gitu ya. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan adalah eh, terkait dengan realis evaluation ini, kalau di implementation science itu kira-kira benar nggak sih kalau ini itu di pre-implementationnya atau apa ya, kayak bagaimana kita evaluasi kira-kira sebuah uh, apa ya program atau intervention kalau diterapkan itu barrier and fasilitatornya apa, kemudian di konteks analisisnya seperti apa, kemudian apa ya organizational readiness-nya seperti apa gitu dievaluasi. Karena saya kebetulan mempelajarinya pakai GBI approach yang mereka itu Bali. ya, itulah pakai Paris framework dan lain sebagainya. Jadi yang saya terpapar itu. Jadi apakah ini sama seperti CMO itu adalah bagian dari pre-implementation yang kemudian nanti ada implementation, ada maintenance and sustainability dan lain sebagainya atau seperti apa? Mungkin boleh di apa namanya uh, apa ya di lebih gambarkan apakah benar apa yang saya tangkap demikian. Terima kasih Nes Arsel. Ya, baik. Terima kasih, Nurse Bejo. Jadi, untuk realis evaluation ini, salah satu, ya, oke, saya bias mungkin ya, tapi kalau menurut saya salah satu keuntungannya adalah realis evaluation ini tidak seperti namanya. Artinya, eh, heuristic tools yang konteks mechanisms outcome itu bisa digunakan untuk mendevelop program di awal, Hmm. gitu. Bagaimana cara mendevelop program di awal? Kita lakukan realis review. Oh, ternyata kalau di luar negeri tuh butuh persiapan polisinya gini-gini seperti tadi yang saya sampaikan di kasus emergency nurse practitioners. Oh, yang harus dipersiapkan dari konteksnya itu polisinya begini 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 begini. Terus mekanismenya itu oh ternyata dia nemuinya knowledge berkering berarti harus disiapin nih di Indonesia champion-championnya ini ininya gitu outcome-nya. Nah, baru kita develop sebuah program yang kita dalam tanda petik adopsi modifikasi gitu sesuai dengan apa namanya kearifan lokalnya Indonesia. Setelah itu kita evaluasi lagi menggunakan CMO. Nah, CMO ini adalah ruhnya realistic evaluation yang digunakan di sepanjang hayat Hmm. dari mulai develop program, evaluasi program, kemudian revisi program gitu. Hmm. Setelah dievaluasi pasti kan ada revisi, ada ada yang perlu diperbaiki mungkin. Nah, seperti itu Nurse Bejo, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Nes. Oke, Iya, ini sama-sama. ada pertanyaan. Ini Mas Purwadi, Mas Ipung ini udah raise hand. Silakan, Mas Purwadi. Iya. Halo Mbak Arsel, kemarin udah chatting, chat Siap. sedikit. Ya, kebetulan apa
riset saya juga insya Allah pakai realis evaluation. Pertanyaan saya teknis banget sih Mbak tentang realis evaluation. Hmm. Kan ada 4 step ya kalau nggak salah ya. Nah, di masing-masing step itu apakah ada minimum studinya? Misal di step 1 identifying teoris itu apakah harus ada beberapa studi apa cukup satu aja udah cukup mewakili konteks atau mewakili si V1. Terus di C plus M. Nah, menghitungkan C plus M sama dengan O kalau rumusnya series evaluation. Nah, menghitung C plus M itu apakah apakah mixed method, apakah bisa kuanti kuali, apakah bisa kuali kuali dan sebagainya. Itu dua. Yang ketiga membanding. Saya membaca beberapa studi yang kan kemarin saya juga sempat cerita ke Mbak Arsel kalau ada studi yang di UK tentang realis evaluation tentang rapid response system. Nah, di situ dia pakai dua dua hospital untuk membandingkan outcome masing-masing rumah sakit dan masing-masing bangsalnya. Kenapa itu terjadi perbedaan? Apakah studinya harus melibatkan dua institusi atau cukup membandingkan dengan studi yang sudah ada? Itu aja sih, Mbak. Ya, terima kasih. Ada Oke, tiga, ada ya tiga. terima kasih. Terima kasih. Nah, Ipung udah teknis banget nih karena udah pakai realis. Bahasanya udah bahasa realis banget nih. Saya pengen banyak realis. Ya, ya Pung. Jadi boleh langsung ya Seri ya. Boleh, boleh, silakan. Ya, oke. Kita klarifikasi beberapa hal dulu ya, Pung ya. Jadi untuk teori dalam realis itu kan yang dimaksud program teori itu kan CMO ya, Hmm. ya kan ya CMO. Nah, untuk CMO ini nggak ada batasannya, Pung. Jadi ini murni dari professional justification atau rasional dari kita sebagai peneliti, gitu. Hmm. Kalau kita kira-kira cukup nih, sudah cukup menjelaskan sebuah causal explanation, satu pun cukup. Tapi kalau kira-kira, aduh, belum belum bisa nih, gitu loh. Oke, perlu 2 atau 3, it's okay gitu, nggak Hmm. apa-apa. Jadi nggak ada apa absolut aturannya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rumus C plus M gitu ya sama dengan O, Hmm. itu apakah bisa pakai mix method kualitatif atau kuantitatif, yang perlu di apa ya yang kita sepakati bersama dulu. Jadi bisa jadi nanti Ipung pada saat melakukan eksplorasi itu ya bisa jadi C1 plus M1 M2 M3, make sense nggak, Pung? Oh, Heeh. ya, Terus sama dengan O-nya O1. Jadi dari 3 mekanisme itu hanya menghasilkan satu output, make sense nggak, Pung? masih belum sih, Gitu. Mbak. Gitu. Jadi Oh, gini, paham, jadi paham, nggak paham. Ya. nggak linear gitu loh. Hubungannya Ah, tuh causal relationship-nya karena dia bukan murni kuantitatif yang tadi saya bilang ya. Jadi ya bukan. hubungannya tuh nggak linear. Bisa jadi nanti Ipung pada saat melihat itu ternyata C1, C2, kemudian ditambahnya hanya Oh, M1 aja gitu. Sama dengan outputnya mungkin ada output 1, output 2, output 3 gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan ditanya pakainya apa ya? Mixed method, murni kuali atau kuanti aja? Kalau saya lihat kalau misalkan apa namanya? Saya boleh saran ikutin mekanismenya M-nya Ipung. Jadi kalau hmm. M-nya Ipung itu lebih benefit pakai mixed method karena outcome itu akan mengikuti mekanisme karena kan kita akan ngejelasin mekanisme how-nya kan. Ya Ya, nggak, Pung? Kalau CMO kan, how-nya kan. Nah, how-nya itu kan ada di mekanismenya itu. Jadi yang Ipung ikutin mekanisme ini, dia benefitnya kalau kita pakai mix method atau kualitatif aja, gitu. Atau kuantitatif Hmm. aja gitu. Meskipun kalau secara keseluruhan kan misalnya ada 3 program teori, pasti itu Ipung Ya, pilihnya mix method gitu. Gitu, Pung. oke. Jadi Wah, dia nggak hmm. linear dan bisa jadi itu bisa feedback loop, Pung. Misalkan gini, kamu mau Ipung mau misalkan output yang kedua nih, gitu ya. Mau dapat output yang kedua. Tapi untuk dapat output yang kedua,
Ipung harus punya output yang pertama dulu dari Hmm. program Ipung, Oh, ya enggak? Nah, hmm. output pertama dari program Ipung itu bisa jadi nanti di program teori yang kedua itu jadi konteks di output yang kedua. Make sense nggak, Pung? Iya, Coba ada 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 ini nggak sih? diagramnya kemarin, Mbak. Aku sempat lihat yang itu. Ya sebentar. Ada beberapa Saya outcome. cari, saya cari, Eh, ntar dulu. Mana sih papan? Nggak ada papannya. Terus Eri. Bisa pakai whiteboard. Anu aja, pakai Ini, PowerPoint, nih, new. pakai board. Ini bukan sih. Mana? Ya, ya, oke. Ya bisa. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini nih, misalkan C1, ya. Eh, sama dengan output satu. Ini gini ya, Pung ya. Nah, nanti bisa jadi, kan Ipung mau misalkan dapetin output 2 nih. Bisa jadi output 2 itu harus kita punya output satu dulu. Nanti yang output satu di program teorinya Ipung, output satu ini jadi konteks dua untuk menghasilkan output dua gitu loh, Pung. iya. Jadi, tapi belum tentu mekanismenya berubah ya, Pung. Bisa Oh. jadi mekanismenya tetap mekanisme satu. Oh, iya, Bisa betul. jadi ya kan? Gitu. Bisa jadi atau bisa jadi juga bisa jadi tambah dua ya. Itu tergantung sih dari gitu sih. Terus tadi yang ketiga apa ya? Yang ketiga Lupa. membandingkan. Apakah harus dua institusi atau boleh satu? Oh, nggak harus punya saya dari realis review membandingkannya. Oh, dari Nggak realis harus reviewnya, Mbak. ya dari realis review membandingkannya ke negara-negara yang lain gitu ya. Hmm. Kebetulan saya lakukan realis review, saya dapat seluruh negara dari realis review itu. Saya bandingkan dengan Indonesia. Karena pas dapat polanya di awal itu udah enak banget tuh ngikutin CMO-nya, Pung. Oke. Oke. Wah, Satu lagi, semangat. Mbak. Oke, satu lagi silakan. Sempat tahu yang Rameses itu nggak, Mbak? Reporting Iya Standard for tahu Realis. Ramses. Kenapa? Nah, apakah harus ngikutin itu? Nggak harus. Itu Hmm. tools aja buat ngebantu. Kalau misalkan Ibu ngerasa itu apa namanya malah bikin sulit baca yang referensi-referensi yang kesini-sini deh yang 2020 ke sini itu lebih aplikatif tuh. Oh, apa, Mbak? Heeh. Ada tuh di nanti share ya, aku share lewat ini ya Pung ya. Ya, Siap-siap. Mas Eri ya. Ya, siap, Referensi siap. wajib realis. Ya, Ya, ya. nanti Siap, bisa siap. di-share di grup Nurse Arcel Ya, sekalian. ya, siap, Hmm. siap, Biar siap. semua mungkin baca gitu. Hmm. Oke, berarti sudah terjawab. Oke, ada lagi nih, tapi ini kayaknya waktu juga ya. Memang kita batasi. Kalau nggak ini udah 1 jam ternyata. Oke, eh, saya Iya, akan coba makasih. simpulkan ya. Yang pertama tadi bahwa realis review itu pakainya adalah CMO ya, konteks, mekanisme sama outcomes ya. Nanti itu kemudian juga kenapa kok ada realis? Intinya untuk menjawab kenapa sebuah kompleks intervention itu kok nggak bisa mungkin cocok di satu tempat, mungkin di tempat lain dan kita akan melihat banyak hal terkait itu sehingga kita bisa menjawab pertanyaan dari stakeholder atau decision maker gitu nggak? Ya, Ners ya kalau nggak salah ya. Dan kemudian juga bahwa memang eh, untuk itu kita bisa pakai beberapa metode seperti mixed method ataupun juga kualitatif approach ya gitu ya. Ya itu dan memang banyak dari metode pelaporannya tadi juga juga tadi diskusi dengan Mas Purwadi disampaikan bahwa mungkin dalam arti tetap bahwa C plus M sama dengan O dan tidak ada berapa minimal studi yang harus dimasukkan gitu ya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai apakah dia sudah menjawab dari pertanyaan kita. Apakah betul? Nah, sekarang saya mau tanya satu pertanyaan yang mungkin karena kan kalau kita membuat evaluasi atau apapun kan itu kembali ke research question ya, misalnya kalau kita ngomongin penelitian. Nah, bagaimana sih memformulasikan pertanyaan dari si realis ini? Masih mute, Nas. Ya,
Yang paling gampang sih ini, Nars. What work, for whom, how, under what circumstances. Itu adalah pertanyaan penelitian Oh, realis. hmm, Jadi 1, 2, 3, 4 ini. oke. Itu Under paling what? paling mudah. Uh, What work, for whom, how, under what circumstances. Nanti tinggal ditambahin aja apa programnya, gitu. Apa ininya. Oke, siap, siap, siap. Oke, terima kasih Nurse Arcel. Dan sebagai apresiasi, kita sudah siapkan sertifikat ya. Ini untuk apresiasi. Maksudnya nanti tetap dikirim email, cuma ini Satu lagi sebagai... bisa bertanya nggak, Mas Oh, Eri? boleh, boleh, silakan. Nurse Saya Alfa. telat. Nurse Alfa, Nggih. silakan ya. Saya nggak bisa open cam, mohon maaf. Nggih. Tadi saya kelewat terkait dengan realis ya. Memang kalau kita ngomong tentang realis itu kan salah satu philosophical underpinnings yang apa ya? Dia melawan positivistik kan gitu ya. Positivistik itu kayaknya sudah out of date gitu. Nah, kenapa saya juga baca-baca tentang realis evaluation ini kan memang menarik ya. Orang-orang anti positivistik lah kasarannya gitu ya. Kalau orang-orang filosofi. Nah, apakah tidak cukup dengan pragmatism misalnya mixed method atau action research gitu? Apakah tidak cukup itu? Action research itu kan sebenarnya ada mekanisme yang sama sebenarnya. Bagaimana mengevaluasi intervention itu sehingga intervensi itu bisa diterapkan di dunia nyata kan gitu nih. Apakah tidak cukup seperti itu atau harus menggunakan realist evaluation gitu, dan apa perbedaan yang signifikan antara pragmatism gitu ya dengan action research-nya gitu nih dengan realist evaluation ini gitu. Ya ini memang hal yang baru bagi saya. Kemarin profesor saya juga banyak menyinggung ini juga di Thailand juga arahnya ke sana gitu nih, untuk hegemoni positivistik itu kan sudah tidak ada gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja Mas Eri, Ya, terima kasih Nurse Mbak Arsel. Alfa. Nurse Zulfatul Lama A'la. tidak jumpa. Alfa kan terlalu aneh. Apa? Nurse Zulfatul. Nurse Zulfatul. Oke, monggo silakan Ya, Nurse Arcel untuk ya dijawab. baik. Ya, sebenarnya oke, mungkin saya bias, nggak apa-apa, memang saya bias. Jadi sebenarnya kalau saya boleh sampaikan, di dalam diri kita sebenarnya ada realis, cuman kita malu-malu saja. Itu jawaban saya. Jadi action research, kemudian pragmatism, pasti ketika berbicara itu ada konteksnya, ada mekanisme, ada outcome-nya. Yang membedakan dengan realis saja, realis itu state heuristic tools-nya itu adalah CMO. Ketika kita mau melakukan literatur review, kita gunakan realis literatur review yang memang state betul rule-nya adalah CMO, heuristic tools-nya. Jadi kita konsisten menggunakan itu sehingga pada saat presentasi di policy maker dan lain-lain kelihatan jelas causal explanation-nya dari awal sampai akhir. Nah, yang mungkin belum ya di action research atau pragmatism, saya setuju karena saya lihat dimanapun ya implementation science, kemudian evaluation science, itu sebenarnya kalau mau dikotak-kotakan, oke mungkin saya bias gitu ya. Kalau saya mau lihat presentasi mereka itu sebenarnya mereka realis karena ada konteks, ada mekanisme, ada outcome-nya. Yang membedakan adalah mereka tidak state heuristic tool seperti itu sehingga pengikutnya apa ya yang dicari, apa ya, oke pragmatisme aja gini-gini, tapi mungkin belum secara konsisten. Kalau saya sih itu sih, Eri. Oh ya, baik. Jadi termasuk Kita penggunaan semua adalah realis pada ya waktunya. terminologinya gitu ya. Dia lebih ke Betul, terminologi, betul. walaupun Ya mungkin realis itu lebih ini ya, lebih kontekstual dan lebih aplikatif ya. Mungkin beda dengan orang-orang postmodern, orang-orang pragmatis yang memang dia tidak berkonteks ya. Tadi saya setuju Ya memang betul, betul. iya, ketika iya. realis itu Itu. lebih struktur ya. Memang pemikiran realis itu sebenarnya mirip dengan positivistik sebenarnya, tetapi Betul, tidak dikuantitatifkan. Ya seperti itu kan ya betul, sebenarnya. betul, betul. Jadi Ya, malu-malu sebenarnya aja sebenarnya. Orang implementation science, action research, pragmatis itu malu-malu aja. Sebenarnya mereka juga realis sebenarnya. ya, karena dia kan menolak hegemoni positivistik lah. Kasarannya Betul. kalau dia realis, oh saya berarti positivistik dong kan gitu ya. Ya itulah ya dunia filosofi seperti itu. Ya terima kasih Mbak.
Ini menarik, ini bisa dikulik lagi. Oke, terima kasih. Monggo nanti kalau mau ada lebih bisa mengundang Nurse Arsel, mungkin di institusi Bapak Ibu semua. Dalam arti nanti Ya, bisa lewat DM Instagram atau email tadi ya. Jadi ini juga kita akan upload di YouTube. Nah, nanti monggo silakan buat Bapak Ibu yang institusinya mau belajar realis, mungkin nggak cuma sekedar yang di pendidikan, tapi juga di eh, rumah sakit pelayanan gitu ya mungkin yang apa itu akan bisa lebih membuka bahwa ternyata PhD, S3, doktoral, spesialis itu juga bisa di pelayanan kayak contoh Nurse Bejo ini kan juga di pelayanan dan sampai Mas Eri lupa silakan. satu lagi sih nurse semua. Jadi memang sebenarnya ketika saya di pelayanan saya membawa misi ini, tapi jargon-jargon yang susah-susah kayak konteks, mekanisme, outcome itu nggak saya keluarin. Tapi berpikir saya ketika saya implementasi, ketika saya PDSA, quality improvement, kemudian ngobrol sama DPJP menerapkan ini, itu sebenarnya konteks, mekanisme, outcome. Cuman Ya, jargon-jargon yang itu keluarkan nggak saya gitu ya. ikutin. Nah, intinya Dan itu sangat membantu ya, very helpful gitu loh. the way of Karena tadi thinkingnya gitu struktur ya, itu loh, the way of struktur thinking. gitu loh. Oh ini konteksnya ini, mekanismenya gini. Oh, emang gimana caranya Nurse Arsel bisa ke situ? Oh gini dok, izin ya dok, mungkin gini-gini. Terus kita butuh apa? Ini dok, tuh kan konteks lagi tuh. Itu mekanisme lagi gitu loh. Ya 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 betul betul. Ini aja gara-gara baca artikel realis aja jadinya ngobrol sama orang ini kamu ngobrol konteksnya mau ngapain ini jadi Nah, gitu kan? mencari Iya. behind the Behind the skenario scene-nya jadinya saya. behind motifnya apa gitu ya. Ya, mungkin ini cocok ya kayak mungkin kalau kita di keperawatan ada konteks klinis, ada konteks komunitas, di konteks makanya kan kalau di manajemen ada satu paper yang bilang konteks matter gitu ya. Jadi konteks itu akan sangat mempengaruhi bahwa tidak semua istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu dipukul rata atau digebiah uyah gitu ya. Karena konteks akan pengaruh, misalkan konteks emergensi sama konteks medikal bedah atau konteks komunitas pediatrik itu akan berbeda sehingga memang saat konteks beda mungkin mekanismenya beda atau bisa sama dan mungkin outcome yang dituju juga akan beda atau sama gitu ya. Sehingga akan menjadi lebih wise bahwa tidak semua yang tidak semua itu sama gitu. Ya, betul nggak, Nurse Arcel? Ya. Betul. Berarti Nurse Eri sekarang sudah realis. Ayo kita realiskan semua. Ya, 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 oke, oke. Ya, Siap, terima kasih Eri. Nurse Arcel dan Bapak Ibu semua, nurse semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ke depan kita untuk bulan November, insya Allah kita mengundang Prof. Heri juga, ya, Nurse Bejo ya, insya Allah. Kemudian bulan Desember ada Nurse Arista, ya. Nah, itu sehingga silakan yang belum register bisa bisa untuk register membershipnya eh, free ya nanti link akan di-share oleh Nurse Bejo di grup WA untuk join membernya. Nah, dan ke depan websitenya akan bisa diakses sehingga nanti bisa langsung ke sana untuk register juga. Oke, mungkin itu Nurse Bejo ada lagi tambahan sebelum Iya, penyerahan betul. sertifikat. Terima kasih Nas Eri dan Nas Arsel. Iya, ada sertifikat Nas Arsel. Mungkin boleh nanti di eh, apa namanya share di sosial medianya Nas Arsel Nah, ini biar innersnya makin terkenal karena Nas Arsel sepertinya followernya banyak. keren-keren ya baik di Instagram dan lain sebagainya. Oh, ada Kebanyakan nama yang saya ini, pula yang ngomong tuh. numpang. Kebanyakan yang ngomong. Nas Eri bisa aja ini. Baik, terima kasih Nas Arsel, teman-teman Siap, semuanya, siap. Bapak Terima dan kasih Ibu. banyak buat semua atas Ya, kehangatan diskusinya. Nah, ini adalah sertifikatnya ya, ditandatangani oleh Nurse Bejo selaku head dari Iners. Nah, ini dan terima kasih untuk Nurse Asel. Monggo silakan Bapak Ibu nanti jika ada topik yang ingin dibahas bisa kontak teman-teman Iners dan tujuan kita di sini untuk saling sharing, saling membantu dalam arti bahwa teman-teman tidak sendirian di masa studi ataupun setelah studi karena memang kita jadi punya banyak insight. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya selaku moderator jika ada salah-salah kata. Ini event kedua dan alhamdulillah rame. Semoga ke depan makin rame lagi Anders Bejo ya. Gitu.
Karena kita butuh banyak jejaring, karena sudah bukan zamannya lagi kita untuk kompetitif ya. Dalam arti kita harus saling kolaborasi bahwa ya kita akan butuh banyak kolaborasi. Kayak teman-teman mau dapat hibah aja kan juga harus kolaborasi. Ya, oke. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena waktu juga. Dan terima kasih Nurse Asel atas eh, Terima kasih. insight-nya. Nah, semoga ke depan bisa sharing lagi untuk yang lain dan silakan teman-teman untuk register. Ya, terima kasih. Dari saya cukup. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di tempat, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.